إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وعنهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, kepada para sahabat yang mulia dan juga orang-orang yang senantiasa setia mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah pada kesempatan Jumat kali ini, sebagai khatib kami mewasiatkan kepada diri kami dan juga kepada jamaah sekalian untuk senantiasa kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan di dalam hati dan pikiran kita bahwa apapun profesi kita, bagaimanapun kondisi hidup kita, kita harus berusaha menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tidak ada perbekalan yang paling baik menemani perjalanan seorang hamba menuju perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala melebihi bekal takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, sungguh sebaik-baik perbekalan adalah bekal takwa. Tanamkan di dalam hati dan pikiran kita juga bahwa apapun profesi, bagaimanapun kondisi hidup kita, kita harus menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang mulia bernama Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, beliau menceritakan bahwa ada seorang sahabat Ansar radhiyallahu anhu pernah datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajukan pertanyaan. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling mulia? Perhatikan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ini bertanya tentang orang mukmin mana yang paling mulia. Beliau tidak lagi bertanya tentang manusia mana yang paling mulia.
Tetapi beliau mengatakan, orang mukmin manakah yang paling mulia wahai Rasulullah? Ini menunjukkan bahwa jelas orang yang mulia hanyalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kekufuran, itulah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang kufur, yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang hina dan sesat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan keadaan mereka di banyak tempat di dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan keadaan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Tidaklah orang-orang yang kufur itu kecuali mereka seperti hewan-hewan ternak, bahkan jalan mereka lebih sesat, lebih hina daripada hewan-hewan ternak, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat-ayat yang kami sebutkan jelaslah menunjukkan kepada kita bahwa orang yang mulia hanyalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat ini mengajukan pertanyaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin mengetahui dari semua orang mukmin yang mulia itu, siapakah yang paling mulia? Siapakah yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka mendengar pertanyaan tersebut, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ahsanuhum khuluqa, bahwa orang yang paling mulia atau seorang orang beriman yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling baik akhlaknya. Dari jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dapat mengambil faedah atau pelajaran bahwa di antara penentu kebaikan dan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah akhlak kita. Di antara penentu kemuliaan dan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah akhlak kita. Tetapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang akhlak, maka akhlak nomor satu, akhlak yang paling tinggi adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang akhlak, maka akhlak nomor satu kita adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akhlak seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berakhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan meneladani beliau, dengan mencintai, memuliakan ajaran-ajaran beliau, dengan mengikuti semua contoh, tuntunan dan ajaran-ajaran beliau, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah akhlak kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika seandainya ada seorang mukmin yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia menghinakan dan merendahkan Allah Subhanahu wa taala, atau dia menghinakan dan merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau menghinakan dan merendahkan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah beliau, maka batal keislaman orang tersebut, gugur keislamannya karena dia tidak memiliki akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak memiliki akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yang mana kita ketahui bahwa berdasarkan keterangan dari para ulama bahwa akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah akhlak nomor 1 dan merupakan pondasi keimanan bagi seorang mukmin, bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhlak pertama yang harus kita jaga, yang harus kita miliki agar kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah kemudian akhlak kepada sesama manusia. Dan ketahuilah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia terbaik dalam segala hal. Beliau adalah teladan terbaik bagi kita dalam segala hal, termasuk di dalam akhlak. Diakui oleh kawan maupun lawan, diakui oleh muslim maupun kafir, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik dalam hal keteladanan akhlak-akhlak beliau. Maka seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah berusaha untuk mengikuti dan meneladani akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita harus belajar. Kalau kita ingin memiliki akhlak yang mulia, maka kita harus belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus belajar bagaimana beliau berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana beliau berakhlak kepada sesama manusia, bagaimana beliau berakhlak kepada sesama muslim, bahkan bagaimana beliau berakhlak kepada hewan maupun makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Intinya, akhlak mulia adalah semua ajaran dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik melalui perkataan beliau maupun melalui perbuatan-perbuatan beliau, maka itulah akhlak mulia yang hendaknya kita contohi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang akhlak Nabi, maka sangat banyak dan sangat luas. Oleh karenanya para ulama kita mengatakan bahwa agar memiliki akhlak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya seorang mukmin memiliki 4 pokok dalam berakhlak yang mulia. Yaitu yang pertama, kaful adha. Di antara akhlak seorang mukmin adalah kaful adha, yaitu menahan diri untuk tidak mengganggu atau menzalimi orang lain, baik itu dengan perkataan maupun perbuatan kita. Kalau kita tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, minimal kita tidak mengganggu dan tidak menzalimi mereka. Kemudian akhlak yang kedua yang hendak dimiliki oleh seorang mukmin adalah wabadlun nada. Hendaknya berbuat baik kepada sesama manusia, baik itu berbuat baik dengan harta kita, ataupun dengan tenaga kita, ataupun dengan pikiran dan ilmu kita. Apapun yang bisa kita lakukan dari kebaikan-kebaikan kepada orang lain, maka ini adalah akhlak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak yang keempat yang hendak dimiliki oleh seorang mukmin adalah as-sabru 'alal adha. Hendaknya bersabar atas gangguan, cercaan dan perbuatan-perbuatan buruk yang kita terima dari orang lain. Ini merupakan perkara yang berat. Bersabar atas gangguan dan kezaliman serta perbuatan-perbuatan buruk orang terhadap kita itu merupakan perbuatan yang berat. Akan tetapi seorang mukmin harus percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang bersabar akan menerima balasan yang tidak ada batasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan diberikan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang tidak ada batasnya. Kemudian yang keempat, di antara akhlak yang pokok yang harus dimiliki oleh seorang mukmin adalah berwajah yang ramah dan ceria, dan hendaknya selalu mengucapkan salam ketika berjumpa dengan saudara-saudara seakidah atau saudara-saudara sesama muslim. Inilah 4 pokok akhlak yang minimal dimiliki oleh seorang mukmin,
sehingga dia bisa mendapatkan kebaikan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kepada kita sekalian dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang berakhlak, baik berakhlak kepada Allah dan Rasulnya maupun